Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapak, inilah anak yang kau kasih. Kami merasakan sebagai umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Tulah berdatang, tapi kami merasakan semua yang kami alami karena pemeliharaan Tuhan. Buktinya kami masih bangun tubuh yang sehat. Engkau memberikan napas hidup, maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, urapi kami, lembutkan hati kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Mari sama-sama kita membaca firman Allah 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai ayat 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab orang yang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah di ayat 8, 9, 10. Lalu kita perhatikan firman Allah pada ayat yang 9, 10 saja. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab orang yang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bukan kita tidak butuh uang, semua butuh uang. Yang jadi masalah cinta uang. Mengasihi uang tidak ada waktu untuk adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Saya dengan bangga dengan saudara. Karena saudara tidak cinta uang, saudara anak mesbah. Rela dia akan waktu 10 menit atau setengah jam. Karena saudara tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Amin. Saudara semua cinta Tuhan. Kalau saudara cinta uang, gak akan ada mesbah keluarga. Bohong. Gak ada mesbah keluarga. Pasti saudara buru-buru berangkat kerja, kantor dan selanjutnya. Tapi karena saudara cinta Tuhan, karena saudara cinta Tuhan, Tuhan juga tahu kebutuhan uang yang jadi pusuk. Kebutuhan saudara dia sudah siapkan. Bapak yang baik yang pasti memberi kebutuhan anaknya. Orang tua yang baik pasti mencukupi segala kebutuhan anaknya. Apalagi Bapak di surga, dia raja segala raja. Firman Allah berkata, Mazmur 24 ayat 1, bumi dan sisinya Tuhan punya. Hagai pasal 2 ayat 9, emas perak Tuhan punya, ada dalam tangan Tuhan. Amsal 3 ayat 16, tangan kanan dan tangan kiri kekayaan dan kemuliaan, umur panjang semua dan tangan. Apa yang saudara lakukan nanti? Yang menjadi masalah bukan saudara tidak butuh uang, perlu uang. Yang jadi masalah cinta. Karena cinta uang timbullah kejahatan. Kita lihat koruptor-koruptor yang terjadi pada saat sekarang ini, sehingga KPK kewalahan dengan koruptor-koruptor yang begitu pinternya, karena mereka cinta Tuhan. Dan juga banyak anak-anak Tuhan karena cinta uang, cinta uang, cinta uang. Apa yang dikatakan? Dikatakan cinta uang. Dikatakan dari firman, dia menyimpang dari iman. Yang kedua, menyiksa diri. Yang ketiga, dengan berbagai-bagai menyimpang dari imannya kepada Kristus. Menyimpang imannya daripada Kristus. Imannya beda, imannya pada mamon atau uang, bukan pada Kristus.
Kristus. Kalau dia berkristus beda, pasti dia nggak cinta uang. Cari uang beda dengan cinta uang. Ya. Cari uang dan cinta uang beda. Menyimpang iman kepada Kristus. Dia simpangkan imannya. Dia simpangkan imannya. Bahkan dikatakan lebih jauh, dikatakan menyiksa dirinya. Tuhan mau jaga, Tuhan mau kita sehat, tapi kan siksa, mestinya istirahat, tapi karena cinta uang yang terjadi, sehingga akhirnya sakit. Akhirnya sakit karena cinta uang, karena memburu uang, akhirnya sakit. Dan apa kata firman Tuhan? Yakobus pasal pertama ayat yang ke-13. Yakobus pasal pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak oleh siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apa dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, maut karena dosa, karena mencari. Coba datang karena akhirnya punya sendiri. Ya, bahkan dalam ayat pasal 4. Pasal 4. Apa kata firman Tuhan? Ya. Pasal 4. Dikatakan dalam firman Allah. Pasal 4 ayat yang kedua dan selanjutnya, kamu ingin sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tahu kamu telah mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak boleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, apa yang terjadi? Karena keinginannya hawa nafsu, doanya lain. Hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan yang keluar dari doanya beda, karena dia cinta uang. Ya, karena cinta uang, doanya doa kedagingan. Ya, sangat menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Kita lihat Bapak banyak orang menderita, bukan kita karena percobaan, karena capek, bukan karena ulahnya sendiri. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk istirahat. Akibatnya cinta uang. Mari kita lihat akibatnya. Justru apa yang tabur dia akan Tuhan. Tapi saudara yang sangat diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Kalau beda, saudara yang sangat dicintai Tuhan, karena buktinya saudara mencari Tuhan. Kalau saudara tidak cinta uang, Tuhan juga pasti mencukupi kebutuhan saudara. Saudara percaya? Hari ini Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Amin. Hari ini terima dengan iman. Tuhan siapkan berkat-berkatnya jadi kebutuhan saudara. Amin. Allah, dia Allah berdua. Kenapa? Saudara tidak cinta uang, karena saudara cinta. Amin. Karena saudara cinta uang, saudara tidak mau nyiksa diri saudara dengan berbagai duka. Dan doa saudara beda. Doa saudara hanya menyembah kepada Dia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami jadi berdoa sahabat yang setia dan tidak mencintai uang. Dan kami percaya Engkau sudah siapkan segala kebutuhan kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah,
pada RW, pada RT, pada medis, pada lama, pada TNI Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.